Ya, pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal memprediksikan nilai transaksi ekonomi digital di sepanjang tahun 2025 ini akan menembus 130 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 2.100 triliun rupiah. Ya, BKPM pun memprediksikan nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2030 mendatang berpotensi mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia memiliki strategi utama transformasi ekonomi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Salah satunya adalah transformasi ekonomi digital. Untuk itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mendorong upaya transformasi ekonomi Indonesia demi memperkuat ketahanan nasional jangka panjang. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Riki Kusmayadi mengungkapkan bahwa ekonomi digital di Indonesia diprediksi memiliki nilai ekonomi dengan jumlah lebih dari 2.100 triliun rupiah. Selain itu, ekonomi digital Indonesia akan menyentuh level 360 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.953 triliun rupiah pada 2030. Jumlah tersebut dinilai akan berkontribusi hingga 11% terhadap produk domestik bruto dengan target kontribusi 20% pada tahun 2045. BKPM menilai komitmen pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital sebagai salah satu sektor prioritas dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% harus menjadi landasan utama dalam memperkuat perekonomian nasional. Di sisi lain, investasi ekonomi digital dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pengembangan daya saing ekonomi nasional. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, 2025 potensi ekonomi digital Indonesia bisa mencapai 2.100 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Halo Mas Tesar, apa kabar? Sehat Mas Trans. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selios. Halo Mbak Rani, apa kabar? Sehat Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Mbak Rani mungkin bisa mereview terlebih dahulu seperti apa sih perkembangan iklim perekonomian digital di Indonesia ini khususnya sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini yang kita tahu kan booming digitalisasi tengah melanda dunia termasuk Indonesia. Silakan. Ya, memang setelah pandemi COVID-19 ada perubahan perilaku begitu ya di masyarakat karena ada pembatasan sosial, akibatnya beberapa aktivitas memang dilakukan secara digital seperti pendidikan gitu, termasuk juga di sini transaksi belanja di mana masyarakat dengan adanya pembatasan sosial banyak menggunakan e-commerce begitu untuk melakukan belanja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dalam laporan digital ekonomi yang dimiliki oleh Selios pada tahun 2019 itu memang terlihat nilai transaksi ekonomi digital di khususnya e-commerce itu bernilai 205,5 triliun. Oke. Kemudian tahun 2022 setelah pandemi itu meningkat 2 kali lipat mencapai 476,3 triliun. Nah, di sini memang ada pertumbuhan yang cukup pesat ketika setelah terjadinya pandemi COVID gitu. Oke, berarti memang perkembangannya signifikan begitu ya terkait dengan era digital begitu termasuk ekonomi digital di Indonesia. Nah, dari Mas Tesar sendiri bagaimana Anda melihat begitu perkembangan ekonomi digital khususnya di Indonesia saat ini? Baik, kalau kami melihat dari 10 tahun terakhir ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Pertama itu penetrasi internet, lalu ada jumlah startup, lalu juga jumlah transaksi ya termasuk di e-commerce dan di financial technology, dan terakhir juga inisiatif pemerintah. Dan kita lihat memang perkembangan cukup drastis. Saya lihat kalau dari 2014 kita jumlah internet Indonesia itu masih 34% kurang lebih ya. Per tahun ini kurang lebih dari tahap itu hampir 70% gitu ya. Itu cukup menarik. Kalau secara jumlah sekarang pengguna internet Indonesia itu hampir 215 juta. Padahal di 2014 itu masih 80-an juta gitu ya. Lalu yang paling kelihatan banget ini memang jumlah transaksi ya. Jadi e-commerce Indonesia itu di 2014 atau 10 tahun lalu itu masih sekitar 5 triliun kurang lebih. Sekarang sudah hampir 450 triliun menurut data BI terakhir. Dan ini cukup signifikan. Lalu yang terakhir yang saya lihat juga inisiatif pemerintah juga lumayan gitu ya. Ada banyak beberapa regulasi yang dibuat pemerintah termasuk peta jalan digital Indonesia gitu ya. Dan terakhir mungkin undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi yang ini juga menurut saya krusial untuk
di dunia digital teknologi. Itu Mas Pras. Baik, berarti memang bisa dikatakan pandemi COVID ini lagi-lagi bisa menjadi momentum bagi perkembangan ekosistem digital di Indonesia. Nah, penilaian Anda terkait dengan kesadaran dunia usahanya sendiri di tanah air begitu untuk beradaptasi dengan ekosistem digital seperti apa? Mas Ya, Desar. kalau di UMKM memang peningkatannya juga lumayan ya. Jadi digitalisasi di UMKM sekitar 5 tahun terakhir itu masih terakhir 8 juta UMKM yang masih melek digital, sekarang sudah hampir 21 juta menurut data Kemenkop gitu ya. Oke. Cuman memang ini kebanyakan UMKM masih menggunakan platform e-commerce yang sudah ada existing ya, artinya mereka menggunakan Shopee, Tokopedia mungkin ya, atau Bukalapak gitu ya. Mereka belum sampai membuat platform sendiri, tapi ini menurut saya juga sudah menunjukkan bahwa kita sudah mulai beralih dari offline ke online. Gitu. Lalu juga menggunakan transaksi teknologi, financial technology atau fintech. Ini juga meningkat besar. Secara transaksi digital jadi dari 200 triliun sampai sekarang kurang lebih sampai 500 triliun rupiah. Cuman memang saya lihat sekarang lagi ada titik new normal tanda kutip, beberapa UMKM sekarang sudah mulai berpikir lagi apakah digital ini menambah beban mereka gitu ya, atau bahkan menambah revenue mereka. Ini kadang-kadang masih pilihan gitu ya. Jadi ketika ada teknologi baru sekarang mereka cukup selektif gitu ya, karena akan menambah operational cost mereka, apakah ini berpengaruh terhadap revenue mereka atau tidak. Seperti itu Mas Pras. Oke, justru ini kembali lagi seperti posisi awal nampaknya dengan kondisi saat ini mungkin ya. Nah, kita lihat seperti apa tahun ini. Kita cermati begitu Mbak Rani bahwa ekonomi digital kita ditargetkan kan bisa mencapai ya tadi 130 miliar dolar atau 2.100 triliun. Bagaimana Anda melihat posisi target tadi begitu? Apakah bisa tercapai kah atau Anda melihat itu posisi yang terlalu tinggi, seharusnya moderat saja atau bagaimana? Silakan. Ya, memang seperti yang dikatakan Mas Kaisar ya, potensi ekonomi digital kita cukup besar karena didukung oleh penduduk gitu, karena dari sisi penduduk 45% penduduk kita itu penduduk muda, Gen Z milenial, kemudian juga penetrasi internet kita cukup besar begitu, hampir mencapai 80% dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Jadi jika dilihat dari sisi ini memang kita memiliki potensi yang besar gitu. Nah, untuk target yang ingin dicapai memang kan ini mengacu pada laporan Google Temasek dan Bain ya, di 130 miliar US dollar begitu, atau sekitar 2.100 triliun. Tapi beberapa tahun terakhir Google Temasek dan Bain itu juga merevisi berapa target yang dicapai. Kalau tidak salah angka terakhir itu ada di 109 miliar US dollar. Artinya ada penurunan optimisme di sini. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, karena memang sedang kondisi perekonomian dunia global yang sedang memang tidak baik. Kemudian di Indonesia juga sedang ada tech winter begitu kan, karena adanya penurunan investasi dan juga PHK pada sektor ekonomi digital begitu. Nah, itu menarik tadi Mas Tessa sudah menyampaikan begitu, new normal tengah terjadi begitu di sektor UMKM. Jadi pilihan lagi kembali, apakah ini berarti konvensional kah atau digital? Nah, ini bagaimana pandangan Mbak Rani? Ya, saat ini memang untuk digitalisasi ya mungkin ada beberapa biaya tambahan bagi beberapa UMKM yang masuk e-commerce. Tapi jika kita lihat gitu dengan dukungan sistem pembayaran dan lain-lain, digitalisasi itu tidak terkalahkan begitu. Jadi apakah harus dipikirkan ulang mungkin ya. Tapi kembali lagi bahwa ini digitalisasi membawa kita pada kemudahan yang baru begitu. Jadi tidak terkalahkan dan mungkin harus sesuatu yang dilanjutkan gitu. Oke, nah infrastruktur pendukungnya seperti apa nih kalau kita bicara mengenai digitalisasi, kemudian kemampuan dari masyarakat sendiri tadi UMKM, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan potensi ekonomi digital negara-negara ASEAN di tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati Indonesia sendiri ada potensi sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul Thailand di 50 miliar, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Itu dia potensi ekonomi digital negara-negara ASEAN. Dan selanjutnya, nilai transaksi e-commerce Indonesia. Kita lihat perjalanannya terus menanjak dari tahun 2018 sampai dengan 2024.
Kita lihat di 2022 476,3 triliun rupiah, 2023 ada turun tipis ke 453,7 triliun, tapi kita lihat di 2024 487 naik lagi begitu ya untuk nilai transaksi e-commerce Indonesia. Berarti potensinya memang masih sangat besar nih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Desar Sandikapura, kemudian juga Mbak Rani Septia dari Selios. Nah, bicara mengenai infrastruktur pendukung ini Mas Desar, mungkin bisa memberikan update terkininya nih. Bagaimana sih infrastrukturnya, bagaimana juga kesiapan masyarakatnya saat ini yang benar-benarkah sudah masuk kepada era digitalisasi kah? Atau kita juga masih dalam proses menuju ke arah sana nih Mas Desar? Iya, berdasarkan data Kominfo yang saya dapat sekarang, Kominfo sedang melakukan pencapaian target untuk BTS 4G ya, itu sampai 8.000 desa untuk daerah tertinggal. Oke. Lalu untuk saat ini juga ini lagi kita coba sampai 150 titik layanan publik yang mungkin ini akan menyaingi Starlink ya ke depannya gitu ya. Dan Palapa Ring ini bisa dibilang sudah 100% terhubung dengan backbone fiber optik. Dan ini menarik, tapi tetap ada tantangan di beberapa daerah, terutama daerah 3T, bandwidth-nya masih belum stabil gitu ya. Jadi beberapa memang bandwidth-nya belum stabil, dan juga biaya perangkat yang cukup mahal, terutama untuk maintenance jaringan network gitu ya. Lalu yang terakhir user gitu ya, terhadap pembelian gadget ya, namanya daerah 3T mungkin juga agak mahal gitu ya. Mungkin ini juga pemerintah perlu melakukan subsidi gitu ya terhadap daerah 3T yang mungkin harga-harga smartphone atau harga laptop mungkin agak mahal karena transportasi mungkin susah di daerah sana. Seperti itu Mas Pak. Baik, berarti memang masih ada kendala juga kalau kita bicara mengenai infrastruktur digital maupun perangkat digitalnya sendiri begitu ya Mas Desar. Nah Mbak Rani, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor ekonomi digital, nah ini apa saja sih yang bisa menjadi kontributor utama begitu dalam pencapaian tadi target 2.100 triliun begitu, selain tentunya e-commerce ya, silakan. Ya, untuk target sendiri, kalau dari laporan kita, itu memproyeksikan memang yang kedua terbesar adalah e-commerce, masih di sekitar angka 471 triliun dan bisa meningkat. Oke. Kemudian sektor pertama yang penyumbang terbesar adalah pembayaran digital yang nilainya diproyeksikan mencapai hampir 2.900 ribu triliun, itu cukup besar ya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh adanya adopsi teknologi yang semakin luas gitu, dan juga ada perubahan perilaku konsumen, di mana yang tadi dari awal ketika pandemi itu sudah shifting gitu, dari yang pergi untuk beli belanja barang di keluar rumah, sekarang semuanya bisa dilakukan melalui genggaman tangan. Begitu juga dengan keuangan gitu kan. Awalnya ke perbankan, sekarang juga sudah bisa dilakukan melalui genggaman tangan. Jadi di sini juga ada inklusi keuangan yang meningkat begitu. Ya, seiring dengan ya kita tahu new normal juga dalam kehidupan masyarakat kita pasca pandemi begitu. Apakah ekonomi digital masih berpotensi besar juga untuk kita bisa dapatkan keinginan tadi misalnya 2.100 triliun, ataupun mungkin dengan beragam tantangannya juga ya potensinya masih cukup besar juga untuk bisa kembangkan. Apakah juga akhirnya beriringan hybrid misalnya antara yang konvensional offline dan juga online begitu, Mbak Rani? Ya, saya rasa masih ada potensi ya, kita harus optimis begitu. Cuman memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan begitu terkait tadi dengan adanya tech winter, karena ada penurunan investasi, kemudian juga disebutkan adanya masih ada masalah infrastruktur di daerah 3T, kemudian masalah kesiapan SDM, apakah tingkat literasi digital kita juga sudah mumpuni begitu. Kemudian juga tadi gitu, faktor-faktor itu memang kita harus optimis ya, bahwa ada kemungkinan ini bisa meningkat karena kita melihat dari struktur penduduk kita dan kemudian penetrasi internet itu, tapi ada juga hal yang harus kita waspadai begitu. Ya, hal-hal apa saja yang mungkin perlu diwaspadai kalau kita bicara mengenai digitalisasi saat ini begitu? Apakah kaitannya dengan tadi kerahasiaankah, atau mungkin ya kita tahu banyak sekali penipuan berbasis digital juga begitu yang saat ini tengah terjadi di Indonesia? Hal-hal yang perlu diwaspadai saat ini ya, yang pertama adalah memang terjadinya penurunan investasi ya, kemudian juga
PHK gitu di sektor digital, kemudian juga saya katakan di awal bahwa ada juga kesiapan SDM, apakah SDM kita sudah siap atau tidak gitu. Makanya Oke. itu ada hubungannya juga dengan keamanan data ya, karena dari satu sisi pemerintah juga membantu kita untuk mengamankan data, tapi kita sebagai konsumen juga harus mempunyai kesadaran bagaimana kita menjaga keamanan data diri kita sendiri. Jadi di situ kembali lagi ada literasi. Nah, mungkin saat ini juga ada tantangan dari segi perang tarif ya, dimana di situ juga dari Amerika sendiri mereka punya mengeluhkan soal QRIS, itu kan juga pasti akan berpengaruh ya jika Iya. kita menuruti permintaan dari Betul. US sendiri. Gitu. Itu dia menarik. Nah, Mas Destar, lantas bagaimana menurut Anda peta jalan roadmap lah pengembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini oleh pemerintah? Apakah sudah sesuai harapan begitu dari pelaku usaha digital sendiri atau bagaimana? Iya, ini menarik, Mas. Jadi kalau saya lihat sekarang koordinasi antar lembaga ini masih ada beberapa regulasi yang tumpang tindih gitu ya. Oke. Di lain sisi ada yang ingin memberikan insentif khusus untuk para pelaku UMKM digital gitu ya. Di lain sisi juga ada yang menarik pajak gitu ya, atau bahkan membatasi. Contoh terakhir mungkin kemarin kita tahu ya, free ongkir dibatasi gitu ya. Tapi untuk logistik, tapi itu akan berpengaruh juga dengan e-commerce tentu gitu ya. Dan juga ada beberapa mungkin pajak-pajak yang mungkin akan muncul untuk transaksi e-commerce juga yang mungkin akan nanti memberatkan beberapa pelaku UMKM. Dan terakhir mungkin undang-undang PDP ya. Di lain sisi memang ini perlu kita membuat standarisasi, tapi cuma ada beberapa case yang memang pelaku UMKM yang tanda kutip masih small gitu ya, ini akan memberatkan. Jadi saya lihat memang perlu koordinasi yang kuat antar lembaga sehingga pro iklim untuk pro pertumbuhan itu lebih diutamakan dibanding tanda kutip kita menarik beban tambahan untuk para pelaku UMKM yang baru-baru tumbuh terutama. Seperti itu Mas Pras. Nah, lantas poin-poin apa saja nih yang masih harus dijadikan pertimbangan lah paling tidak untuk penyempurnaan pengembangan ekonomi digital di tanah air begitu ke depannya? Iya, jadi kalau menurut saya pemerintah harus membuat segmentasi yang clear gitu ya, mana UMKM gitu ya yang benar-benar masih perlu diberikan insentif lebih dibanding dengan UMKM yang tanda kutip mungkin sudah kaliber besar gitu ya. Karena sekarang saya lihat semuanya play in the same field gitu ya, jadi yang sama gitu ya. Bahkan kita berantem juga dengan pemain global gitu ya, sehingga tanda kutip pemain UMKM baru muncul kadang-kadang sangat sukses sekali untuk berkompetisi dengan pemain-pemain besar. Nah, disinilah perlunya proteksi yang tadi saya bilang insentif, apapun itu bentuknya, jangan malah menambah beban-beban baru para pelaku UMKM baru-baru buat gitu ya untuk menyaingi pemain global. Ini jadi makin nggak mungkin terjadi kalau misalnya kita tidak dibantu oleh regulasi dan pemerintah. Seperti itu Mas. Nah itu dia. Lantas bagaimana Mbak Rani Anda melihat begitu peran pemerintah, bentuk kehadiran pemerintah kalau kita bicara mengenai dunia usaha yang memang sekarang sudah masuk ke dalam era digital, kemudian memanfaatkan teknologi digital juga saat ini? Ya, setuju dengan apa yang dikatakan Mas Tesar ya. Jadi memang dari pemerintah harus memetakan begitu mana yang memang harus diberi insentif dan mana yang tidak gitu. Karena apalagi dengan persaingan global yang sedang terjadi saat ini dengan tarif, dengan kemungkinan adanya dumping produk gitu. Jadi pemerintah harus melihat bagaimana gitu dampaknya terhadap UMKM di dalam negeri gitu. Jadi tadi dipetakan dulu mana yang perlu diberikan insentif dan mana yang tidak. Kemudian ada pengaturan mengenai pajak dan bea masuk yang adil gitu untuk produk impor agar setara dengan produk lokal. Jadi ada persaingan yang setara antara produk di dalam dan juga dari produk di luar negeri. Oke, itu dia yang dibutuhkan adalah keberpihakan negara juga nih bagi pelaku usaha di Indonesia UMKM gitu yang sudah memanfaatkan digitalisasi, kemudian mereka melakukan penjualannya di e-commerce dan lain-lain sehingga tidak bisa disamaratakan lah dengan kemampuan dari perusahaan-perusahaan besar global begitu yang sudah mungkin juga memasarkan produk mereka di e-commerce Indonesia. Baik, sayang sekali terbatas waktunya ini Mas Tesar, Mbak Rani, terima kasih banyak atas insight, informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa terkait dengan digitalisasi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Tesar, Mbak Rani. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mbak Rani. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.